Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami percaya bahwa anugerah-Mu, penyertaan-Mu lah yang melingkupi kami sepanjang waktu kami. Kami akan mengikuti ibadah. Tuhan berkati para pelayan, berkati umat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, supaya kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh mengerti rencana-Mu, kami boleh mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Berkati seluruhnya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang jaga ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti ibadah bersama-sama. Mujizat terjadi saat Kau di sini. Hadir-Mu, Tuhan, berkuasa melebihi semua yang terjadi. Mujizat tercurah saat ku berserah, sujud menyembah Allah yang berkuasa atas segalanya. Semua mungkin di tangan-Mu Tuhan, tiada mustahil saat Kau izinkan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Mujizat terjadi saat Kau di sini. Hadir-Mu, Tuhan, berkuasa melebihi semua yang terjadi. Mujizat tercurah saat ku berserah, sujud menyembah Allah yang berkuasa atas segalanya. Semua mungkin di tangan-Mu Tuhan, tiada mustahil saat Kau izinkan. Ku percaya
Semua mungkin di tangan-Mu Tuhan, tiada mustahil saat Kau izinkan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Semua mungkin di tangan-Mu Tuhan, ajab terjadi saat Kau berfirman. Ku percaya kuasa-Mu sempurna dalam hidupku. Semua mungkin bagimu, mungkin bagimu. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa, bersukacita semua umat-Nya. Allah sumber pengharapan, penuhimu dengan damai sejahtera. Bersorak-sorai angkat tanganmu, dan bermazmurlah angkat suaramu. Dengan gambus dan kecapi ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu Tuhan Kau ku tinggikan, melebihi segalanya kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Dengan gambus dan kecapi ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu Tuhan Kau ku tinggikan, melebihi segalanya kebesaran-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu, datang kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Kau berkuasa, jadilah kehendak-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya.
ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, oh, oh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Di bulan September minggu yang kedua ini kita punya tema yaitu rancangan terbaik. Dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, namun Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Biarlah dalam penyertaannya kita mengalami pertolongan, pimpinan, dan juga setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang dikendalikan di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah dalam kelemahan keterbatasan hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan beri kami ini semua hati seperti tanah yang subur, hati yang siap menerima firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan dibentuk serupa untuk menjadi sama seperti Kristus. Berkati, biarlah firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia, tetapi akan berbuah berkali-kali lipat dalam setiap kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut dan melakukan firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita ini mengalami yang namanya sakit hati. Kalau kita sakit hati kemudian dipendam akan menimbulkan kepahitan. Kepahitan yang kita rasakan kalau kita biarkan akan menguasai hidup kita, menjadi perbuatan yang setiap hari kita akan kecewa. Kita harus menerima rancangan pengampunan Tuhan, dan juga dalam kehidupan kita juga harus merancangkan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga harus merancangkan permintaan maaf kita kepada orang-orang sekitar kita. Mari kita simak firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang berjudul rancangan pengampunan. Diambil dari 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-9 dikatakan demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya.
Banyak di antara kita sering mengatakan bahwa kita adalah anak terang, anak yang ditebus Tuhan. Tetapi yang namanya terang itu sendiri mempunyai sebuah parameter atau ukuran. Kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus, kita ini adalah orang-orang yang terang. Tapi apakah benar kita ini adalah terang, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan? Karena terang itu berarti dia akan menyala, dia akan memberi satu hal di dalam kegelapan sehingga kegelapan itu sirna. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Apakah kita dalam terang ataukah kita di dalam kegelapan? Kuncinya adalah apakah Bapak Ibu Saudara membenci orang atau saat ini Bapak Ibu Saudara masih menyimpan dendam, kekesalan, kekecewaan kepada orang. Yang namanya kehidupan kita sehari-hari pasti kita ini bersinggungan dengan orang lain. Tidak mungkin yang namanya kehidupan kita nggak mengalami kekecewaan, ketersinggungan, dan mungkin perselisihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dendam yang kita pegang, kekecewaan yang kita pegang, kekesalan yang kita pegang, apakah itu ada di dalam hati kita sehingga kita membenci orang tersebut? Nah, kalau kita masih membenci orang, maka 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 tadi mengatakan kalau kita membenci saudara kita, maka kita masih di dalam kegelapan. Apakah kita ini terang? Apakah kita ini di dalam kegelapan? Kalau kita masih di dalam kegelapan, artinya apa? Artinya kita belum memiliki kasih itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 mengatakan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Terang bukan saja bercerita bagaimana kehidupan beribadah kita. Kita sering berpikir, wah yang namanya terang, anak Tuhan, itu adalah orang-orang yang pandai berdoa. Orang-orang yang rajin beribadah. Mungkin orang-orang yang disertai dengan karunia-karunia tertentu. Yang di dalam hidupnya dia bisa memberkati banyak orang. Paulus mengatakan, apa artinya sebuah karunia, sebuah ibadah, sebuah hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita, dalam setiap yang kita lakukan buat Tuhan, kalau tidak ada kasih di dalam orang tersebut. Justru Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki ibadah yang mungkin sempurna, karunia yang berkelimpahan, dan hal-hal yang menakjubkan, tetapi tidak ada kasih kepada sesamanya, maka seperti canang yang bergemerincing. Ini adalah merupakan teguran buat kita. Kalau kita anak terang, jangan sampai kehidupan kita berhenti dalam ibadah kita. Tetapi kita melupakan satu hal yang berikutnya, yaitu parameter anak terang, indikator anak terang adalah kita memiliki kasih yang membuat kita mampu mengampuni orang yang berselisih paham sama kita, mengecewakan kita, menyakiti kita. Nah, itu terang. Mari kita coba bayangkan, saat kita tutup mata, kita bayangkan jengkel. Siapakah wajah yang muncul dalam benak saudara saat kita tutup mata dan berkata jengkel tadi? Itulah sosok yang mungkin Bapak Ibu Saudara benci. Karena dalam kehidupan kita bisa membenci orang-orang yang terdekat sekalipun. Mungkin kita benci sama suami kita. Mungkin kita benci sama anak kita. Mungkin kita benci sama mertua kita. Mungkin kita benci sama teman, sahabat, mungkin rekan sepelayanan, rekan kerja kita. Kalau kita benci, mari kita melangkah ke hal yang kedua, yaitu teladan pengampunan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-12 dikatakan, aku menulis kepadamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena namanya. Pengampunan dosa kita bukan karena perbuatan kita. Pengampunan dosa kita bukan karena tindakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Pengampunan dosa kita bukan karena setiap apa yang baik di dalam kita.
Tuhan itu mengampuni kita karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang membebaskan kita, Allah yang menolong kita. Pak, kalau Tuhan penuh kasih, lalu kenapa kehidupan saya ini penuh dengan kekecewaan? Saya mengalami hal yang susah. Kalau Tuhan baik, harusnya seperti firman Tuhan dong, Pak. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa kalau Bapa yang jahat tahu memberi roti kepada anak yang meminta roti dan bukan memberi ular beracun, kenapa Tuhan yang baik yang saya sembah seringkali membuat saya ada dalam satu masalah? Bukankah semua ada dalam kendali Tuhan? Bukankah semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan? Bahkan rancangan Tuhan yang terbaik itu harusnya membawa saya tidak mengalami hal yang buruk. Kita sering berpikir bahwa dalam kehidupan kita, ayat firman Tuhan kita gunakan untuk kita ini mengenal Tuhan hanya sebagian saja. Bapa yang jahat di muka bumi ini bukan berarti Bapa yang membenci anaknya, tetapi Bapa yang di dalam kelemahan keterbatasan karena dosa. Dan kemudian di dalam dosa seorang ayah tetap akan mengasihi anaknya. Dan kemudian kita juga membaca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8 ini akan memperlengkapi apa yang Yesus katakan tadi. Ibrani pasal 12 ayat ke-8 ini menggambarkan bahwa seorang bapa itu akan mengajar anaknya. Tidak ada anak yang tidak diberi pengajaran, tidak diberi hajaran, tidak diberi didikan. Karena seorang ayah ini menginginkan anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang mengerti akan apa yang ada, situasi yang berkembang. Kalau seorang ayah hanya memanjakan anaknya mencukupi semua yang dia inginkan dan tidak pernah mendidik, maka seorang anak yang makin bertambah umur, tetapi jiwanya tetap seperti anak-anak. Justru di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, di dalam setiap kita ini mengalami sesuatu yang tidak baik, justru kita akan belajar banyak dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan bagaimanakah kita belajar untuk kita ini boleh makin lama makin pandai. Tentu saja dalam pendidikan, soal yang kita kerjakan seiring waktu dengan seiring kita ini naik kelas, maka soal yang kita kerjakan akan makin susah. Betul kan? Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saat kita balita, kesusahan kita ini adalah makan makanan keras mungkin. Mungkin juga kita berjalan tidak terjatuh. Mungkin kesusahan kita pada waktu balita adalah kita ini berlari dan menghindari setiap rintangan yang ada. Tetapi kalau kita udah dewasa, umur 20 tahun, dan kesusahan kita sama seperti balita, maka ada yang salah dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar bahwa Bapa yang baik, Bapa yang sempurna yang kita sembah, bukan berarti Dia akan memanjakan dengan seluruh keinginan kita, bukan Bapa yang memberikan semua yang kita inginkan, bukan Bapa yang mengabulkan setiap doa kita. Tetapi Bapa yang baik yang kita sembah adalah Bapa yang merancangkan segala sesuatu supaya kita bertumbuh, berakar di dalam Dia menjadi pribadi yang dewasa. Kalau kita belajar menjadi anak-anak yang taat, maka secara otomatis kita pun akan belajar menjadi pribadi yang dewasa, yang menjadi rekan hamba dan juga kawan sekerja Tuhan untuk melakukan segala firman-Nya. Di sini kita belajar, Tuhan yang baik bukan berarti Tuhan yang memanjakan kita. Tuhan yang baik bukan berarti Tuhan yang memberikan segala yang kita inginkan. Tuhan yang baik bukan berarti itu menghilangkan segala rintangan yang kita hadapi. Tetapi justru Tuhan yang baik adalah seperti yang akan saya gambarkan seperti ini. Tahun lalu ada yang namanya penerimaan siswa baru. Pada waktu itu anak saya nomor 1 lulus SMP. Setelah dia lulus SMP, dia harus masuk SMA. Dia ingin masuk ke satu sekolah dan kemudian dia harus mendaftar sekolah itu. Di pendaftaran itu ada beberapa prasyarat yang harusnya dikumpulkan. Ada yang namanya NIK, ada yang namanya
KK, ada yang namanya KIA, kemudian dan beberapa macam dari sekolahnya, yaitu raport dan lain sebagainya. Nah, di sini permasalahannya timbul saat saya bilang sama anak saya, kamu untuk masuk daftar sekolah, kumpulkan, pilih semua berkas-berkas yang ada, dan kemudian kamu susun, kamu hubungin sekolahnya sendiri. Anak saya bilang, loh, Pak, kenapa nggak dibantuin? Kan harusnya papa semua yang kumpulin dan aku tinggal enak-enak aja tinggal kumpulkan. Saya bilang demikian, yang mau sekolah papa atau kamu? Ya aku, kata anakku. Dan kemudian anak saya ini mengumpulkan hal-hal yang diperlukan, berkas-berkas yang diperlukan. Dia menghubungi ke sana kemari, dia mengisi di formulir itu secara online juga. Kemudian ada yang namanya dia merasa, aduh gagal, udah diisi, kemudian apa yang dia isikan di formulir online itu tidak terkirim, harus diulang kembali dan dia harus berjuang. Dan saya tahu itu, apa yang dia lalui itu merupakan sebuah pergumulan di dalam dia mengisinya, dia mengalami sebuah usaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan pada waktu terakhir, hari-hari terakhir, dia mau submit atau dia mau mengumpulkan semua berkasnya secara online itu ternyata gagal. Dan saya bilang, saya nggak mau tahu. Tapi kamu harus hubungi sekolahnya, kamu harus hubungi orang-orangnya. Dan ternyata setelah dihubungi, sekolah itu merespon dengan baik dan juga akhirnya boleh terkumpul semua berkas secara online. Setelah berkas online itu ada dan semua yang di-scan tadi udah berhasil, berkas itu akan dikumpulkan dan harus dikirim ke kota di mana anak saya akan sekolah. Ya, di situ saya baru bantu karena anak saya belum bisa mengirimkan berkas-berkas yang ada untuk sampai ke kota lain. Cerita ini kalau kita lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam pergumulan kita, tetapi justru Tuhan itu ada di dalam setiap pergumulan kita, dan Dia membiarkan kita untuk bertindak di dalam kendali Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan membantu tepat pada waktu saat yang dibutuhkan oleh setiap anaknya untuk apa yang dia tidak mampu lakukan. Tetapi setiap yang kita mampu lakukan, yang setiap kita bisa kembangkan, yang akan membentuk karakter kita, Tuhan campur tangan supaya kita terbentuk. Begitu pula dengan setiap apa yang kita lakukan, kesalahan kita, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan ada di situ. Kekecewaan kita, sakit hati kita, mungkin orang yang membenci kita, mungkin perselisihan kita, Tuhan ada di situ semua. Lalu bagaimana Pak, supaya saya ini bisa merasakan pengampunan, saya juga bisa mengampuni orang lain? Kalau tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, aku menulis kepadamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena kasih karunia dan karena namanya, maka kita harus menggunakan kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Tuhan merancangkan pengampunan sejak manusia jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan juga sudah merancangkan bagaimana cara mengampuninya. Pada awalnya diberi Taurat, kemudian Taurat itu tidak bisa sempurna dan akhirnya Yesus turun ke muka bumi, Putra Allah yang tunggal itu, dan jadi sama dengan manusia sehingga dia bisa berbicara dengan bahasa kita, sehingga kita mampu menangkapnya, dan di dalam ketidakmampuan kita, dia yang sempurnakan semuanya itu. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, seorang bapa akan turun tangan tepat pada waktunya, untuk kita ini boleh dibantu olehnya. Hal yang ketiga yang terakhir, rancangkan pengampunanmu. Dalam kehidupan kita jangan sampai kita berpikir, ya kalau aku sudah terima pengampunan dari Tuhan secara otomatis berarti aku pasti bisa mengampuni orang. Belum tentu seperti itu saat kita tidak mau merancangkan pengampunan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kalau kita tidak merancangkan pengampunan dalam kehidupan ini, maka yang terjadi adalah kita seringkali simpan sakit hati kita simpan setiap amarah kita simpan setiap dendam kita, dan kita tidak pernah melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita.
1 Yohanes pasal 2 ayat 11 dikatakan demikian. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, tahukah bahwa orang yang membenci saudaranya itu hidupnya dalam kegelapan? Orang yang di dalam kegelapan tidak akan bisa melihat jalan di depannya. Otomatis orang yang di dalam kegelapan, kehidupannya tidak akan membaik. Karena dia tidak bisa lihat jalan di depannya. Dia akan tersandung, dia akan jatuh, dia akan mengalami mungkin terbentur-bentur. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, nanti kita tes. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, bahwa sakit hati kita seringkali membawa kita kepada satu hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan tadi katakan, orang yang masih tinggal dalam kebencian, dia tinggal dalam kegelapan. Orang yang tidak tinggal dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat jalan di depannya. Paling gampang coba tutup mata, Bapak Ibu Saudara jalan, dan kemudian apa yang terjadi? Oke, kalau Bapak Ibu Saudara nggak mau. Pada waktu mati lampu, malam hari, Bapak Ibu Saudara cari lilin, cari senter, atau cari apapun. Berapa kali kita seringkali salah jalan, mungkin kita kepentok meja, mungkin salah ambil, mungkin kita meraba-raba dengan tidak pasti. Demikianlah kehidupan orang yang dalam kehidupannya tidak mau mengampuni orang lain. Kita akan mengalami meraba-raba masa depan kita. Karena kita merasa, aduh kok kayaknya aku sebagai orang Kristen kok masih nggak bisa mengampuni. Harusnya orang Kristen itu kan penuh kasih, tapi kenapa aku nggak bisa mengampuni? Disinilah saat kita tidak mau mengampuni orang lain, justru kehidupan kita lah yang ada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita rancangkan pengampunan kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, harusnya kita ini merasa dalam diri kita ada satu perubahan yang signifikan. Ada pemulihan hati dari Tuhan. Ada hati yang dibentuk, yang diperbarui oleh Tuhan. Kalau hati kita retak, berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku hancur hati. Tuhan, aku sakit hati sama dia. Tuhan, beri aku hati yang baru. Tuhan, beri aku kemampuan untuk mengampuni. Langkah kita mau mengakui kejengkelan kita terhadap seseorang di hadapan Tuhan, itu akan membawa satu efek yang besar, yaitu hati yang mulai diperbarui. Kalau sudah mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja, kita akan mengalami pembaruan hati. Dan setelah hati kita diperbarui, mulai Bapak Ibu Saudara, ya sudahlah, karena ya namanya manusia, pasti akan menajamkan satu dengan yang lainnya. Justru di dalam sakit hatiku, dalam kekecewaanku, Tuhan pun sedang menajamkan aku. Dan saat ini, kekecewaanku, sakit hatiku, berarti Tuhan sedang bentuk aku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saat kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita melalui sakit hati kita, melalui setiap apa yang kita lakukan, maka pengampunan itu akan muncul. Sama seperti Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, orang yang menyakiti kita pun tidak menginginkan untuk menyakiti kita. Mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja bisa menyakiti kita. Mungkin kita ini sakit hati karena kita ini perkataan yang simpel, mungkin karena tindakan yang simpel, mungkin karena hal-hal yang sepele sekali. Saya satu kali pernah sakit hati gara-gara seorang penjual gudeg. Karena apa? Karena diketawakan pesannya terlalu murah. Sakit hatinya lama loh. Simpel, sepele kan. Mungkin ada orang di gereja sakit hati karena disalamin sama asyirnya, sama hamba Tuhan. Itu gak diliatin mukanya karena hamba Tuhannya juga sedang menyapa yang lain. Asyir juga menyapa yang lain. Dan bisa sakit hati sampai sekarang dan gak lepas-lepas. Ada orang juga bisa sakit hati sama rekan pelayannya karena merasa tidak dianggap penting. Banyak banget alasan untuk sakit hati yang bisa kita pendam. Aku disakiti sama saudara seimanku, saudaraku yang baik, sama temanku. Saudaraku, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tapi justru dengan kita mengampuni apa yang mereka perbuat secara tidak sengaja maupun secara sengaja, itu sedang membuka mata kita untuk melihat cahaya terang Tuhan. Saat mata kita melihat cahaya terang Tuhan, dan kemudian kita ini melihat dengan jelas apa yang ada depan kita, berarti kita sedang melihat masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Jangan pernah dalam kehidupan ini kita simpan sakit hati lama-lama. Karena sakit hati itu bagaikan sampah. Makin kita simpan, makin membusuk, makin mengganggu kehidupan kita. Dan itu akan menginfeksi kehidupan kita di sisi yang lain. Jadi buanglah sakit hati kita, buanglah kekecewaan kita, buanglah semua dendam kemarahan kita, dan rancangkan pengampunan kita supaya kita ini bisa melihat apa yang Tuhan taruh di depan kita. Rancangan pengampunan membuat kita diampuni terlebih dahulu, dipulihkan hatinya, dan setelah hati kita pulih, kita menjadi orang yang harusnya mudah mengampuni. Sebagai kesimpulan saudaraku, pengampunan tidak terjadi begitu saja, tapi harus dirancangkan dengan baik. Dekatkan diri kepada Tuhan, mulai kita mengaku, Tuhan aku jengkel sama dia, berkati dia, doakan dia, dan kemudian Tuhan aku ingin kau juga menjaga dia. Kemudian pada waktu ketemu, ya mulailah menyapa sedikit-sedikit, mulailah rancangkan yang baik. Dan kemudian saat kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, dunia akan indah, dunia akan semakin tampak bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Biarlah setiap sakit hati kita Tuhan yang angkat. Tuhan, kami percaya bahwa setiap apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami sudah dengar pada kesempatan kali ini tidak akan berlalu sia-sia. Tapi biarlah roh-Mu yang mengingatkan kami untuk setiap kami yang di dalam sakit hati ini boleh dipulihkan, boleh diperbarui, dan kami boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan boleh ada dalam hidup kami. Ampuni kesalahan kami seperti Engkau sudah mengampuni kesalahan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk mengampuni kesalahan orang lain, supaya dalam kehidupan ini rasa sakit hati kami ini boleh hilang, dan hidup kami kembali berkenan di hadapan-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita tutup ibadah pada kesempatan kali ini. Haleluya. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau selalu dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan kekal dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Rancangkan pengampunan kita. Jangan sampai kita ini mudah sakit hati oleh keadaan sekitar kita, oleh orang sekitar kita. Tapi biarlah kasih Tuhan yang memulihkan kita. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.